para tadi yang dia sistemnya bisa seperti tulang ikan ya. Tersiernya kalau untuk di tabu lambot ini dia tersiernya mengarah ke atas. Kita review dikit lagi ya. Ini batang apa nih Ibu, Bapak Ibu? Primer. Siap tuh. Ini Sekunder. ini Tersier. udah pinter lah, udahlah nggak usah dibahas lagi lah, cukup. Nah jadi untuk anggur yang dengan sistem grafting nanti dia ini RS ya, ini yang lokal nih. Nah tadi kalau ada yang ditanyakan di bawah keluar, ini di sini saat dia baru tumbuh biasanya ikut tumbuh nih Bapak Ibu. Nah ini jangan lupa nih kalau ikut pelatihan jangan sampai ini yang dipelihara dan berbuah. Karena kita ada beberapa customer 6 bulan, wah saya beli bibit di Sobat Agri dibohongin nih yang tumbuh Isabella. Kita minta videonya, ininya hidup, ininya mati. Nah kalau udah ikut pelatihan jangan sampai deh kayak gitu. Jadi ketika ini keluar langsung kita potes ya. Ini kita potes, jadi yang kita pelihara memang tunas yang keluar dari hasil sambungan. Yang impornya ini yang lokalnya gitu. Nah nanti lama-kelamaan dia bekas sambungannya bakal menyatu nih. Seiring waktu menyatu seperti ini, jadi sampai tidak kelihatan batas sambungan. Nah untuk di tabu lampot dari bawah sini sampai batas dia sebelum dibelok ini primer ya. Nah balik lagi tadi seperti dijelaskan di video, antara primer dan sekunder itu dari batang yang sama. Karena yang tanya, oh ini batangnya sama penyebutannya beda. Itu untuk memudahkan kita aja dalam pengaturan percabangan anggur. Nah kemudian yang perlu diperhatikan di tabu lampot anggur, untuk sekunder ini melingkar cukup hanya satu Pak. Satu ya. Dia dapat satu lingkaran, sebelah sini ada bekas potongannya. Ini kemudian kapan dilingkar? Jadi bisa ketika dari bawah sini sudah cukup ke samping, langsung kita lingkar. Kita lingkar sampai dapat satu lingkaran, kemudian dipotong. Nah ini juga selain ikut pelatihan jangan sampai nanti sekundernya 2, 3, 4 gitu. Nanti bingung tersiernya mau kemana gitu. Nah nanti seiring pertumbuhan sekunder, mungkin sekunder baru sampai sini setengah, nanti tersier mulai muncul juga. Nah kalau di sini ada tunas air kita buang karena tidak terpakai, tunas air yang muncul dari sekunder yang sudah dilingkar kita pelihara menjadi tersier. Kok pada gak jawab nih, mana tersier atau tidur lagi menjadi tersier. Seperti ini sama seperti tadi para kita pelihara tersiernya sampai dengan sekitar 12 ruas. Nah apakah mereka ini nanti tumbuhnya bersamaan atau enggak nih tersier? Ada yang enggak sama. Ya jadi benar. Jadi pasti tersier salah satu ada yang tumbuhnya lebih cepat, lebih dulu, lebih figur ya. Terutama di sini nih setelah kita potong dia karena tunas apikal pertumbuhan di ujung, biasanya tersier yang ujung lebih dulu nih. Nah jangan lupa juga tersier yang ujung lebih dulu, ini tinggi banget ya, saya sama ampai ini. Udah kita batasi dulu nih di atas, jangan sampai dia ke atas duluan 10 meter gitu, jangan sampai, kita batasin di 12 luas. Tujuannya biar tersier lain nanti menyusul. Ada tersier yang sudah 12 luas kita batasi lagi. Begitu seterusnya sampai dengan dia coklat. Nah perawatannya itu nih kalau bisa dilihat tunas-tunas airnya sudah ada bekas pangkasan semua Bapak Ibu. Jadi di tersier ini jangan sampai dibiarkan tunas air tumbuh memanjang, karena nanti berantakan kemudian tidak fokus pada pembesaran cabang tersiernya. Ini kita buang juga di seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, pupuknya yang dari vegetatif, NPK dan magnesium sulfat tadi sudah disampaikan, kita ganti dengan pupuk pembuahan. Gitu. Ada yang tahu? Masih ingat pupuk pembuahan apa aja? Bisa disebutkan jenis-jenisnya. Dapat poros satu dari Kang Ruslan yang bisa lengkap. Sepeda. Itu dari Mas Adit sepedanya. Jadi MKP, KNO3 putih dan karate boron ya. Tadi di materi sudah diberikan 4 kali, seminggu sekali, kemudian di antaranya dilakukan stres air sampai siap dipangkas pembuahan. Nah kemudian ini praktek pangkas pembuahannya. Kita cari seperti tadi di video yang mata buntnya besar Bapak Ibu, besar dan bulat. Itu yang diharapkan nanti membawa buah. Mas Bagus. Ya. Ada yang mau mangkas kayaknya Mas. Entah dulu, saya contohin dulu. Oh dicontohin dulu ya. Ada yang nggak sabar iya, gitu, kita oleh nih. pangkas habis. Oke.
Bisa digeser sedikit Mas Em, ininya potnya nih mau nunjukin nih ke sini Om. Nah, oke. Ya, siap. Nah, jadi kita hitung ya Bapak Ibu ya dari bawah ya. Jadi sekitar 5 sampai 7 lah gitu kira-kira. 1 2 3 4 5 6 7. Sini ya. Oke, nah ini saya lihat nih, bisa dilihat sini ada mata bud yang cukup besar, potensial. Langsung aja di anggun nggak boleh sayang-sayang ya Bapak Ibu ya. Mau panen daun apa mau panen buah? Nah ini bisa nih dibuat itu sambung, udah enggak itunya dicopot. Bisa untuk disambung lagi. Ya itu bisa buat nyambung jadi entres. Nah setelah tadi itu ini daun utama yang awalnya tidak pernah kita pangkas saat pangkas pembuahan kita buang. Nah kalau tadi Bapak ada yang bertanya, saya sempat dengar gimana cara merangsang bud keluar. Untuk tanaman yang normal sehat nih nggak perlu dirangsang Pak, dia udah terangsang sendiri. Maksudnya udah tanpa dia apain. Mas Adit jangan tahu gitu dong. Tanpa dia apain, setelah kita lakukan pangkas pembuahan ini secara alami dia bakal pecah. Karena di sini dia sudah buntu, dia mau nggak mau nyari tunas di atas untuk tumbuh lagi, ini yang bakal pecah. Jadi dia secara alami bakal pecah. Ini juga kedua. Nah, kenapa 3? Jadi kita harapkan dari satu tersier yang kita pangkas buah ini tidak hanya keluar satu dompol, Pak. Satu dompol alhamdulillah, 2 lebih alhamdulillah, 3 lebih alhamdulillah. 3 kali 8 berapa dompol? 4,5 juta. Belum. Jumlahnya dulu. Kalau 24 misalnya 5,5 lah. 5,5 ya. Siap. Kalau ketemu pembeli yang tepat. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Udah nih kita pangkas semua, nanti sekitar seminggu dia mulai pecah. Seminggu, ini nanti rata ya semua ya. Ini satu contoh. Kita lakukan yang sama seperti, jadi nanti kondisinya seperti ini semua. Setelah itu langsung kita semprot dengan fungisida dan insektisida. Langsung hari yang sama gitu. Jadi begitu dia udah ada perlindungan awal dari jamur dan hama terutama trips. Jadi pas pecah dia nanti mulus, nggak ada serangan tripsnya sama jamur gitu. Nanti sekitar seminggu dia pecah, keluar tunas baru, insya Allah membawa brokoli bunga gitu. Kemudian ya perawatan berikutnya tetap pupuk buah masuk, terutama ke NO3 ya, unsur kaliumnya untuk pembesaran buah dan rasa manis seperti itu. Perawatan lanjutan rutin tetap penyemprotan rutin seminggu sekali seperti itu. Ya, sementara ada pertanyaan?